Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Markus, bab 2 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali orang berpikir bahwa hanya orang baik dan suci saja yang dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya atau abdinya. Namun tidak demikian yang kita lihat dalam kenyataannya. Banyak pemuda dan pemudi yang dipanggil Tuhan menjadi imam, biarawan, biarawati, kendati dia tidak begitu baik atau suci. Salah satu contoh yang dapat kita lihat di dalam diri Lewi, anak Alfeus, atau kalau dalam Injil Matius dipanggil Matius si pemungut cukai. Sebagai pemungut cukai atau penarik pajak, dia dipandang sebagai pendosa karena menarik pajak untuk keperluan pemerintahan Romawi. Karena itu dia dimusuhi dan diasingkan oleh orang-orang Yahudi. Namun, ketika Yesus menyapa dia dengan sapaan kasih, "Ikutlah aku," ia berdiri dan meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan cara hidup yang lama yang dipenuhi dengan dosa, meninggalkan harta bendanya dan mengikuti Yesus. Dia tidak hanya bertobat, tetapi juga meninggalkan segala-galanya untuk menjadi murid Yesus. Begitu indah pengalaman dan perjumpaannya dengan Yesus yang mengubah hidupnya. Sampai-sampai ia menuliskan pengalaman perjumpaannya dengan Yesus dan pelayanan Yesus dalam suatu tulisan yang sekarang kita kenal dengan Injil Matius. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita pun tentu pernah mengalami kasih dan sapaan Yesus yang lembut dalam hidup kita, yang kemudian mengubah hidup kita. Kita yang semula hidup di dalam dosa, setelah mengenal dan mengalami kasih Yesus secara pribadi, tidak hanya bertobat dari cara hidup kita yang tidak baik, tetapi mau mengikuti Yesus dengan menjadi orang Kristen. Beberapa dari kita bahkan ada yang menanggapi kasih Yesus dengan suatu tindakan yang radikal, yaitu meninggalkan segala sesuatu, keluarga dan harta bendanya, untuk mengabdikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dengan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Bahwa dalam perjalanan waktu, kita tidak setia dan jatuh dalam dosa, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita mau menyesal dan mengingat kembali pengalaman dikasih Yesus secara pribadi, serta mau berdiri, mau bangkit dari kelemahan kita, meninggalkan kelemahan dan dosa kita, dan mau mengikuti Dia dan kehendaknya, saya yakin kita akan dapat kembali mengikuti Yesus dengan langkah yang mantap dan mengabdi kepadanya dengan sepenuh hati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu bukan hanya kepada orang yang baik, tetapi juga kepada para pendosa. Semoga kami mampu membalas kasih-Mu dengan setia mengikuti Putra-Mu dan menjadi saluran kasih-Mu dengan melayani sesama kami dengan penuh kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.